Iya toh. Ya kuwi ora apa-apa. Satu body masuk nih guys. Alhamdulillah. Kondisinya penyok-penyok begini. Tapi kondisi ini termasuk kondisi ringan, yang parah hanya sebelah kanan tadi bagian fender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Bengkel Cat Mobil ABR. Untuk sahabat ABR, alhamdulillah di sini mobil Avanza sudah selesai dalam proses pengecatan. Tapi untuk kali ini saya akan memberikan pengalaman tentang alat yang dipakai, sahabat. Nah, selain itu saya juga akan memberikan gambaran sedikit tentang penggunaan pressure atau angin yang dipakai secara perkiraan saja, sahabat. Yang pertama, untuk mendapatkan hasil yang seperti ini, tentu kita mengaplikasikannya itu pada akhirnya kita harus mengaplikasikan secara basah, sahabat, seperti itu. Nah, kalau untuk mengaplikasikan secara basah, itu kan pasti ada resiko-resiko yang harus kita hadapi, seperti cat keriting biasanya sih itu kalau kita mengaplikasikan secara basah. Tetapi untuk aplikasinya itu sendiri itu diwajibkan untuk aplikasi basah, sahabat, untuk teorinya. Karena aplikasi standar aplikasinya untuk warna-warna apapun itu 2,5 lapis untuk base-base terdahulu. Kalau untuk yang base-base atau cat yang sekarang dari tahun berapa ya, kalau nggak salah 2015-an itu sudah ada trial bahwa cat itu hanya cukup 1,5 lapis sudah nutup. Nah, tetapi yang kita alami untuk body repair kecil kalangan seperti ABR ini, tentunya untuk cat yang seperti itu rasanya berat sekali untuk kita beli karena terlalu mahal. Tetapi untuk cat-cat dasar pada umumnya atau lapisan dasar atau base coat yang kita kerjakan di body repair seperti ini umumnya, atau di body repair bengkel resmi pun terdahulu, bahkan sampai saat ini pun masih ada yang memakainya, itu biasanya kalau kita mengacu ke teori itu 2,5 lapis, yaitu basah, dan setengah basah. Setengah basahnya itu gimana? Nanti kita akan bahas lagi. Nah, kalau untuk mendapatkan hasil yang basah tetapi tidak keriting itu gimana? Yang pertama, ya kita pastikan mobilnya ini benar-benar tahu kita riwayatnya, apakah catnya ori. Kalaupun misalkan nggak ori, ya setidaknya kita bisa meraba atau bertanya kepada customer tadinya ngecat di mana, pakai bahan apa. Jadi kita sebelum mengaplikasikan sudah tahu riwayatnya dan apa yang harus kita lakukan sudah tahu. Jadi kita wajib catnya basah. Gimana kalau ngecatnya kering-kering? Bisa, tapi lama. Yang kedua, hasilnya lebih kasar dibandingkan aplikasi yang basah seperti itu, sahabat. Itu untuk cara aplikasinya. Nah, untuk pressure atau angin yang kita gunakan itu berapa? Sebenarnya untuk hal-hal seperti ini udah saya bahas, sahabat, untuk video-video lalu. 3 tahunan yang lalu udah saya bahas. Tetapi generasi ke generasi selama 3 tahun itu kan pasti ada yang ingin belajar, ada yang baru terjun ke body repair. Jadi pertanyaan itu akan selalu muncul. Bahkan kalaupun saya sahabat ya, kalau misalkan wah itu mah so ngajarin ya, so jago, nggak masalah buat saya. Karena saya berpikir body repair itu nggak hanya orang-orang lama, tetapi orang-orang baru pun, bahkan yang sekarang-sekarang ini ada sekolahan yang khusus untuk menerapkan body repair. Jadi yang tidak bisa belajar body repair secara langsung bisa melihat secara referensi mungkin, atau dari YouTube seperti ini, atau dari grup-grup body repair. Jadi kan mempermudah gitu loh, sahabat. Nah, untuk angin atau pressure
itu ketika mengaplikasikan cat basah itu kurang lebih 2 bar. Itu selama 2 lapis. Tetapi kan kalau untuk body repair begini biasanya baru 1 lapis itu udah ada bolong-bolong atau udah ada bintik, ada baret, ada bocel itu, ada bolong dempul yang saya maksud pertama tadi. Jadi setelah 1 lapis itu kita pilihin dulu. Nah, setelah kita pilihin itu kita yang bagian dipilihinnya itu loh sahabat, itu harus kita tutup lagi. Itu nggak dihitung lapisan. Nah, setelah itu baru kita tutup lapisan yang kedua. Pastikan itu benar-benar rapi baru drop coat. Nah, untuk drop coatnya itu saya ambil contoh yang pada waktu lapisan pertama. Karena lapisan pertama itu saya aplikasikan drop coat. Kenapa? Karena saya menghindari dengan ruangan seperti ini supaya tidak bercak atau berminyak seperti itu sahabat. Jadi fasilitas di tempat apapun itu pasti sprayer atau aplikator atau pelaku atau user seperti saya ini harus pinter-pinter dan harus bisa melakukan atau memperlakukan kendaraan ketika kita cat itu sebaik mungkin sahabat. Seperti itu. Kalaupun kita di fasilitas yang baik, bagus dan oke, tetapi ketika kita mengaplikasikannya sembrono, hasilnya juga nggak akan maksimal seperti itu sahabat. Nah, itu untuk pressure. Nah, ketika untuk drop coatnya itu yang gimana sih? Drop coat itu kan penurunan sprayer pressure-nya menurunkan gitu loh sahabat. Drop coat itu kan berarti lemah ya. Berarti untuk angin kita turunkan yang tadinya 2 bar jadi 1 bar 1,5 bar. Tuh. Itu untuk pressure. Nah, jaraknya ketika kita mengambil 10 cm berarti kita drop coatnya kita mundur menjadi 15 cm. Seperti itu sahabat. Nah, kemudian ketika kita mengaplikasikannya dengan 2,5 putaran untuk pengeluaran catnya berarti kita mundur menjadi 2 putaran. Seperti itu sahabat. Nah, untuk overlappingnya ketika kita rapat, misalkan 3/4, 3/4, 3/4, berarti kita setengah seperti itu sahabat. Jadi untuk drop coat itu kan hanya mengurangi sahabat, mengurangi apa yang harus kita turunkan seperti itu sahabat. Jadi untuk aplikasinya seperti itu, untuk pressure-nya seperti itu, dan alatnya saya menggunakan alat SATA jet dan Sagola sahabat. Tetapi ya seperti yang sahabat APR untuk alatnya ya gimana sahabat saya mau cerita. Karena semuanya ini yang mengerjakan saya apapun kendala di dalam pengecatan itu saya dan merawat spray gun itu belum ada partner, jadi sangat-sangat jorok banget sahabat. Tetapi pada intinya ketika kita menggunakan spray gun, kalau sejorok-joroknya yang saya pakai itu air capnya harus bersih seperti itu sahabat. Untuk aplikasi clear saya menggunakan 3 layer. Untuk layer pertama enggak terlalu basah, medium, kedua basah, ketiga sangat basah seperti itu sahabat. Untuk pressure-nya saya juga sama menggunakan 2 bar karena mendapatkan hasil yang basah. Sama aja sih saya kalau untuk clear dan base. Tetapi kalau untuk secara akurat saya belum mempunyai di sini belum mempunyai regulator atau manometer, jadi hanya perkiraannya seperti itu ketika saya menggunakan regulator di bengkel besar pada waktu itu sahabat. Nah, mungkin itu saja tentang bincang-bincang cara pengecatan mobil Avanza ini menggunakan alat dan bahan yang sudah saya jelaskan barusan. Semoga video saya bermanfaat untuk sahabat APR. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomotif.